Tiga. Ya, terima kasih Bu Erna atas kesempatannya pada pagi hari ini. Masih bersama saya Pak Galih Adidodo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati, dan masih bersama dengan Pak Bambang Kuswayudin selaku PP di TI 5 ini. Bu Erna sudah berkenan hadir. Bagaimana Bu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Ibu masih berkenan untuk di sini dalam melakukan percakapan pasca observasi yang sebelumnya kemarin kita berdua rekan sudah melakukan percakapan pra observasi. Bu Hana juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan tiba saatnya Bu Hana melakukan percakapan dengan saya tentang pasca observasi kelas. Terima kasih Bu Hana. Kira-kira sebelum ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bagaimana perasaan Bu Hana pada saat mengikuti atau melakukan pembelajaran observasi di kelas itu? Bisa diceritakan Ibu? Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena anak-anak semakin aktif dalam berdiskusi, aktif dalam melaksanakan presentasi di depan kelas, kemudian menjawab pertanyaan, dan mereka tampak antusias, tampak senang seperti itu. Bisa dilihat di video rekaman kemarin Pak. Iya, terima kasih. Saya sudah ikut dalam proses observasi juga ya Bu ya. Siswa murid-murid yang ada di pembelajaran Ibu, khususnya materi apa Bu yang kemarin diajarkan? Materi gradien atau kemiringan garis lurus. Gradien kemiringan garis lurus ya. Siswa aktif, senang di dalam pembelajaran kelompok, sudah terbentuk semuanya gitu. Ya, terima kasih Bu Hana. Kira-kira dari apa yang sudah direncanakan Bu Hana pada saat pra observasi dengan pada saat dilaksanakan observasi, apakah semua komponen sudah terlaksana atau mungkin ada yang belum terpenuhi Bu? Secara umum sudah terlaksana. Hanya ada beberapa siswa yang pengetahuan prasyaratnya itu masih kurang, sehingga tidak lancar ketika presentasi, ketika mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, lembaga kerja peserta didik. Seperti contoh ketika mereka harus menyederhanakan perbandingan, itu masih ada yang kurang tepat, sehingga waktunya agak kita kembangkan lagi alokasi waktunya, dan saya berikan penguatan di materi-materi prasyarat yang mereka perlukan. Kira-kira ada strategi khusus untuk menangani siswa-siswa yang mengalami kesulitan tadi Bu? Mungkin di dalam pembelajarannya Ibu mulai strategi apa kira-kira? Ya, jadi selain di sana saya memberikan penguatan di kelas, saya juga memberikan link tutorial dari YouTube tentang materi-materi yang perlu dikuatkan oleh beberapa anak tadi. Jadi saya share di grup kelas. Jadi Bu Hana sudah memberikan solusinya ya untuk menangani masalah-masalah kekurangan dari apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan, sehingga harapannya apa yang sudah direncanakan tadi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu Bu Hana ya. Nah, kira-kira Ibu Hana dalam proses pembelajaran itu adakah suatu kendala atau hambatan yang dihadapi Bu Hana? Mungkin di dalam pembelajaran itu apakah semuanya sudah terlaksana dengan baik apa yang direncanakan sesuai RPP yang Bu Hana buat ya? Sudah sesuai dengan RPP Pak secara umum. Jadi lembaga kerja juga sudah anak-anak kemarin dikumpulkan juga sudah lengkap. Kemudian waktu presentasi juga setiap kelompok maju bergantian dan semua materi terbahas sampai mereka dapat menyimpulkan materi ini. Kemudian menemukan, oh ternyata gradien ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ini segitu banyaknya. Kemudian rumusnya ini perubahan sumbu Y, perubahan sumbu E, misalnya seperti itu. Terus kemiringan-kemiringan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat memecahkan persoalan tersebut. Ya, terima kasih Bu Hana sudah memiliki strategi yang baik dalam pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajarannya dengan apa yang diharapkan sudah bisa tercapai ya. Bu Hana dalam pembelajaran kemarin sudah menerapkan beberapa kebiasaan atau budaya positif yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira dalam pembelajaran kemarin apakah Bu Hana sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang sesuai dengan Ibu rencanakan pada saat kita rencanakan pada saat pra observasi kemarin? Ya, tadi kan saya memberikan, jadi selain
lembar kerja gitu bagi anak-anak yang punya gaya belajar dengan menggunakan audio, visual dan lain-lain, itu sudah saya berikan sesuai dengan yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi link YouTube ada, terus PowerPoint juga kita tayangkan juga, kemudian video pembelajaran juga kita berikan, kemudian LK juga kita berikan, kemudian bagi mereka yang kinestetik mereka langsung menggambar langsung menggunakan penggaris, terus mempraktekkannya di depan kelas, itu sudah kami terapkan. Ya, terima kasih. Berarti Bu Hana di sini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, mulai dari konten tadi sudah menyiapkan media pembelajarnya dari model-model gaya belajar anak sudah ditentukan, dan dari berdiferensiasi proses juga dilakukan ya, sudah melakukan pembentukan kelompok dengan cara gaya belajar anak sesuai. Dan kira-kira apakah dari diferensiasi itu ada yang masih yang terlewatkan Ibu? Saya rasa untuk materi ini cukup seperti itu gitu. Sudah dilakukan semuanya ya. Terima kasih. Di dalam pra-observasi kemarin juga saya memiliki catatan bahwa Bu Hana juga menyiapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Apakah di dalam observasi kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah Bu Hana juga sudah melewati pembelajaran sosial emosional itu dengan baik atau mungkin ada kekurangannya Ibu? Saya rasa cukup karena anak-anak kelas 8B ya yang kemarin kita gunakan itu mereka secara relasi, secara hubungan antar temannya itu juga mereka sudah terbangun dengan baik sehingga memperlancar proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Hana. Di sini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya selaku mitra dan rekan yang ada di SMA Negeri 1 Tayu yang sudah Bu Hana melakukan kegiatan kemarin, yaitu sebelum melakukan observasi di kelas saya sudah melakukan coaching dengan Bu Hana tentang pra-observasi, mempersiapkan kesiapan apa saja yang ingin dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran pada saat observasi. Bu Hana juga sudah melakukan kegiatan observasi di kelas dengan baik, semuanya sudah tercapai, tercipta pembelajaran yang sangat menyenangkan yang diharapkan dengan kebutuhan anak, gaya belajar anak. Dan di proses pasca observasi ini percakapannya saya rasa sudah cukup Bu Hana. Mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi catatan dan refleksi tadi bisa menjadi kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Hana dari beberapa catatan tadi. Kira-kira apa Bu sebelum percakapan ini kita tutup Ibu? Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gawe yang telah menjadi teman dalam bertukar pikiran, menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas gitu. Yang awalnya siswa kelas 8B cenderung diam ketika pembelajaran, kurang aktif, dia mendengarkan sepertinya paham, ternyata nilai ulangannya kurang bagus misalnya seperti itu. Akhirnya masalah ini terselesaikan dengan kita berusaha untuk memberikan model pembelajaran yang berbeda kemarin, kemudian melengkapi media-media pembelajaran yang mereka butuhkan dalam pembelajaran ini. Jadi tindak lanjut ke depannya ya tentu saja dalam melakukan pembelajaran kita perlu lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan media, mempersiapkan ice breaking. Kebetulan kan untuk 8B juga seringnya di jam terakhir, jam ke-7, jam ke-8, jam terakhir. Jadi kita harus tetap membangun semangat mereka, membangun minat mereka dalam belajar. Ya. Terima kasih Bu Hana sudah melakukan kegiatan dengan saya di pasca observasi kelas. Harapannya dengan proses coaching ini untuk supervisi akademik di kelas menjadi suatu tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya dan bermanfaat bagi siswa-siswa kita, murid kita yang ada di sekolah sehingga mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa. Demikian proses percakapan pasca observasi kelas kami dengan Bu Hana Yustiarini MPD, rekan sejawat saya yang melakukan observasi di kelas. Beliau mengajar matematika dan saya sendiri Gary Adidodo, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Bambang Kuswayudin selaku PP yang sudah membimbing kami. Demikian dari saya percakapan pasca observasi kelas. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.